Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pada sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, silakan memulai berdoa. Baik, Bu, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar hari, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apakah hari ini pada masuk semua? Apakah ada yang tidak masuk? Semua hadir, Bu. Oh, semua hadir ya? Sebentar ya, Ibu lihat dulu coba di Zoom-nya. Ya, semuanya hadir, Alhamdulillah. Jadi kita bisa mulai langsung aja ya pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian semua siap untuk belajar geografi? Siap, Bu. Oke, sebentar Ibu mau share screen dulu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang negara maju dan negara berkembang. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sini apa sih yang kalian ketahui tentang negara maju dan negara berkembang? Negara maju itu negara yang punya teknologi canggih, Bu. Oke, Amalia, negara maju adalah negara yang mempunyai teknologi canggih. Ada yang lain? Negara berkembang adalah negara yang masih dalam tahap perkembangan, Bu. Oke, negara berkembang adalah negara yang masih dalam tahap perkembangan. Masih ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu, mau jawab. Menurut saya, negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunannya, Bu. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang, Bu. Oke, Tiara. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Sekarang bisa Ibu simpulkan bahwa negara maju adalah negara yang yang sudah mencapai target pembangunannya dan mempunyai teknologi yang maju, sedangkan negara berkembang adalah negara yang kesejahteraan penduduknya masih dalam tahap rendah dan negaranya masih dalam tahap perkembangan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu ingin kalian mengamati kedua gambar yang ada di bawah ini dan temukan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ada yang mau jawab? Saya mau coba jawab lagi, Bu. Iya. Untuk gambar yang di sebelah kanan itu, negara yang memiliki gedung-gedung tinggi. Bisa dibilang negara maju. Sedangkan yang di sebelah kiri itu, negara yang mempunyai gedung tinggi, namun masih banyak permukiman kumuh, Bu. Bisa dikatakan negara berkembang. Oke, boleh. Ada lagi? Saya mau coba jawab, Bu. Yang sebelah kanan itu, setahu saya itu negara Singapura dan itu juga termasuk negara maju. Nah, yang sebelahnya lagi itu di mana terdapat pemukiman kumuh dan masih ada gedung yang tinggi, itu Indonesia dan masih masuk negara berkembang. Oke, dua-duanya betul ya. Jadi gambar yang sebelah kiri ini merupakan gambaran dari negara maju, yaitu Singapura, dan yang sebelah kanan ini merupakan gambaran dari negara berkembang, yaitu Indonesia sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang awal mula pembagian negara maju dan berkembang. Jadi di sini ada peta. Peta ini dibuat tahun 1980 oleh
Willy Brandt, di mana bisa kalian lihat peta ini membagi dua dunia gitu. Jadi di sisi atasnya itu merupakan negara-negara yang termasuk negara maju, dan yang di bawahnya itu negara-negara yang termasuk negara berkembang. Nah, seiring berjalannya waktu, ada beberapa perubahan yang terjadi. Nah, ini merupakan peta menurut IMF tahun 2018. Sebenarnya masih sama kayak yang peta yang tadi, namun yang di negara berkembang itu bisa dilihat seperti negara Singapura yang berada di sekeliling negara berkembang itu sekarang menjadi negara maju. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan negara. Di sini ada yang tahu nggak sih berapa tahap perkembangan negara itu? Ada 5 kan, Bu? Ya, betul, ada 5. Nah, ada yang tahu nggak nih, tahap 1 itu apa? Dan gimana keadaannya? Saya, Bu. Jadi tahap 1 itu tahap perekonomian tradisional, di mana tahap ini kegiatan masih usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, dan produktivitasnya juga masih rendah. Ya, betul, Sabila. Tahap yang pertama itu adalah tahap perekonomian tradisional. Nah, sekarang tahap kedua sama tahap ketiga nih, ada yang mau jawab nggak? Saya, Bu. Tahap 2 itu tahap pra-lepas landas, yang dimana merupakan masa transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang sedikit lebih maju. Sedangkan tahap yang ketiga itu ada tahap lepas landas, yaitu tahap ketika perekonomian mulai bisa tumbuh dan berkembang, Bu. Ya, betul Amalia. Jadi tahap yang kedua adalah tahap pra-lepas landas, dan tahap yang ketiga adalah tahap lepas landas. Nah, sekarang terakhir ada tahap keempat dan tahap kelima. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Yang tahap keempat itu adalah tahap kedewasaan atau tahap di mana negara sudah menggunakan teknologi modern untuk produksi, Bu. Nah, lalu ada tahap konsumsi massa tingkat tinggi, yaitu di mana ketika negara sudah memiliki tingkat konsumsi masyarakat yang sangat tinggi. Ya, betul Sharon. Jadi yang keempat itu ada tahap kedewasaan atau maturity, dan tahap kelima itu adalah tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kelima tahap perkembangan negara tersebut. Yang pertama itu ada tahap perekonomian tradisional. Di sini tingkat produksi dan produktivitas pekerja masih sangat rendah karena belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kedua, masa pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian. Yang ketiga, struktur sosial masih bersifat hierarki. Dan yang keempat, hubungan keluarga masih sangat erat dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang punya tanah yang luas. Kenapa dipegang oleh yang punya tanah luas? Karena mata pencaharian penduduknya adalah sebagian besar adalah sektor pertanian. Dan yang terakhir ada masyarakat pada masa ini cenderung statis sehingga kemajuan yang dicapai sangat lambat. Nah, yang kedua yaitu tahap pra-lepas landas. Pada tahap ini merupakan masa transisi dari masyarakat yang mempersiapkan diri mencapai ke tahap lepas landas. Nah, persyarat yang harus dipenuhi itu untuk dapat lepas landas adalah adanya perubahan-perubahan cukup mendasar di bidang ekonomi, sosial budaya, dan sistem nilai. Nah, yang ketiga yaitu tahap lepas landas. Di tahap ini terjadi meningkatnya jumlah investasi kurang lebih 5% menjadi kurang lebih 10% dari produk nasional neto. Terus yang kedua, laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi sehingga dapat memacu sektor-sektor lain. Dan yang ketiga, terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat berlangsung terus didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri. Dan masa lepas landas biasanya berlangsung dalam kisaran waktu 20 tahun. Nah, yang tahap keempat, yaitu tahap kedewasaan atau maturity, di sini tenaga kerjanya menjadi lebih terdidik. Terus yang kedua, watak pekerjanya berubah dari pekerja kasar menjadi manajer yang efisien dan berwatak halus serta sopan. Nah, yang ketiga, masyarakatnya mulai jenuh dengan kemajuan industri dan mulai menginginkan sesuatu yang baru. Nah, yang terakhir yaitu tahap konsumsi massa tingkat tinggi.
Nah, pada tahap ini angkatan kerjanya memiliki jaminan yang lebih baik karena banyak pekerjaan kan. Dan yang kedua, tersedianya konsumsi bagi rakyat semakin memadai. Dan yang ketiga, negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia. Karena pendapatan masyarakat yang meningkat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Nah, sampai sini, apakah sudah paham tentang materi negara maju dan negara berkembang? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada indikator negara maju dan negara berkembang. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk, ada tingkat kesehatan, ada tingkat pendidikannya, ada pendapatan per kapita, kesempatan kerja, penguasaan teknologi, dan mata pencahariannya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi kelompok, yaitu dengan mencari bagaimana ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Nah, untuk mencarinya ini kalian bisa melihat dari indikator-indikator yang sebelumnya ya. Nah, Ibu akan membaginya menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 membahas tentang ciri-ciri negara maju dan kelompok 2 membahas tentang ciri-ciri dari negara berkembang. Ibu beri waktu 30 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Nanti akan dipresentasikan ya hasil diskusinya. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan di kelompok 1. Baik, Bu. Saya izin dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari kelompok 1, ciri-ciri negara maju itu adalah pendapatan masyarakat yang tinggi dan rata, lalu pendapatan negaranya tinggi, sumber-sumber pendapatan berasal dari sektor yang berkelanjutan, yaitu sumber-sumber pendapatan yang sifatnya dapat diperbarui terus-menerus, seperti dari sektor jasa dan industri. Sektor pertanian juga dikerjakan dengan intensif, keterbatasan lahan disiasati dengan penggunaan teknologi modern sehingga hasilnya jauh lebih tinggi. Lalu hasil sektor industri mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Makna dari komparatif sendiri adalah kualitasnya baik dan biaya produksinya murah sehingga harganya murah. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali kelompok 1. Hasilnya udah bagus dan lengkap ya. Yang lain bisa dicatat ya tadi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok kedua dipersilakan untuk presentasinya. Baik, Bu. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai ciri-ciri negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang yaitu yang pertama ada standar hidup relatif rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, serta kurang memadainya pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan. Yang kedua ada tingkat produktivitas yang rendah. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi. Lalu yang keempat ada angka pengangguran terbuka maupun terselubung sangat tinggi. Angka pengangguran ini akan terus bertambah, sedangkan penyedia lapangan kerjanya semakin terbatas. Lalu selanjutnya ada ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer atau bahan-bahan mentah. Lalu pasarnya tidak sempurna dan informasi yang tersedia sangat terbatas, serta yang terakhir dominasi ketergantungan dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional. Sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Tiara yang telah mewakilkan kelompok 1 dan juga tadi terima kasih kepada Seren yang sudah mewakilkan kelompok 1. Hasil diskusinya semuanya bagus dan baik banget dan lengkap. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Nah, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Oh ya, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu mencari negara-negara maju dan berkembang di setiap benua, dan ada kuis yang berisi 10 soal. Semuanya sudah Ibu taruh di GCR, jadi jangan lupa dikerjakan ya.
Baik, Bu. Bu. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.